Setelah kita bertanya pertanyaan-pertanyaan tadi, kita lanjut bilang ke mereka, saya jelaskan lebih rinci lagi ya mengenai program Grande Development Program. Nah, jadi di Grande Development Program ini ya, untuk 90 hari kamu akan mengerjakan satu project management. Ya, kalau kamu pernah nonton film atau dulu ada di TV namanya Amazing Race ya, yang mirip-mirip seperti itulah. Intinya dalam 90 hari ya, ada satu project yang harus kamu selesaikan sehingga melalui project itu kamu akan terdevelop, akan terbangun di situ. Ya, namanya juga satu project. Pastinya di dalam project itu kamu membuat bagaimana membuat plan ya, projectmu mau kamu present atau kamu mau tampilkan ke siapa, kamu mesti buat nama nih, siapa-siapa aja orang yang kamu mau presentasikan project ini, seperti itu ya. Ya, kamu lakukanlah semua aktivitas itu, dari kamu buat list nama, kamu telepon orang-orang tersebut, kamu temuin orang-orang itu untuk kamu presentasikan sampai dengan intinya project itu goal. Nah, kabar baiknya project 50 juta itu ya, itu nggak harus ke dalam satu orang. Bisa kecil-kecil nih, kamu pilah-pilah seperti itu. Jadi mungkin ya kamu akan lebih sering ya untuk presentasi ke mereka. Nah, selama proses kamu aktivitas itu, disitulah nanti kamu di develop ya, karena kan nggak semua orang mungkin akan terima ide kamu ya. Ya nanti kamu masih catat nih, mungkin kamu masih kurang dalam hal ngomong ke orang ya, building relationship, kemudian juga kamu sendiri nggak pede ya, kamu sendiri masih ragu-ragu ya, itu semua nanti kita benerin selama project ini berlangsung, sehingga goal kamu untuk mencapai 50 juta di akhirnya itu tercapai. Kalau misalnya kamu mau rame-rame dengan tim kamu untuk mencapai atau menyelesaikan project ini, boleh aja. Tetapi total angkanya itu kamu dan tim kamu itu dalam satu project ini itu sekitar 80 juta gitu. Nah, namanya juga project ya, pasti kan kita mau tahu resultnya seperti apa. Makanya nanti setiap minggu itu akan dipantau, dimonitor, kamu udah ada di mana gitu loh perkembangannya. Ya kayak orang mau berangkat gitu ya, misalnya dari Jakarta ke Bandung, kan aku nggak tahu posisi kamu lagi ada di mana. Aku biasanya nanyanya berapa, gimana, kamu udah ada di kilometer berapa. Nah sama kayak gini, kamu udah ada di mana, biar kita bisa pantau nih. Tentu saja 90 hari itu kita pasti ada standar ya. Dalam 30 hari harusnya kamu udah di mana, dalam 60 hari harusnya kamu udah di mana. Nah kalau kamu kurang daripada standar itu, ya di situ kita benar-benar develop gitu kamu. Nah, sehingga nanti di akhir masa project ini tetap tercapai ya, sesuai dengan yang sudah di plan sebelumnya tadi dan juga yang sudah ditarget. Nah intinya dalam 90 hari ini ya, kita pengen banget untuk mendevelop kamu menjadi seorang target achiever gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu seorang target achiever ya, dimanapun kamu berada kamu pasti sukses ya. Karena misalnya gini, kamu masuk ke satu perusahaan ya, kalau satu perusahaan itu ya kamu nggak mungkin diam-diam aja gitu loh. Misalnya kamu di situ 2 tahun, gajimu nggak pernah naik, kamu nggak pernah develop. Mestinya kalau kamu seorang target achiever, kamu mikir ya, kenapa ya aku seperti ini gitu loh. Dan kamu mikir terus gimana caranya supaya kamu terupgrade, sehingga intinya kamu yang menentukan lah apakah kamu masih mau stay di perusahaan itu, bukan dia yang mau PHK kamu. Itu contohnya seperti itu. Jadi kamu dilatih dari awal udah punya mindset bahwa kamu harus selalu growing, kamu harus achieve semua target-target yang ada. Kamu juga bisa menjadi seorang team leader gitu ya, dan punya kehidupan yang lebih seimbang. Nah, di akhir masa 90 hari itu ya, nanti kamu punya pilihan nih ya. Kamu punya, yang penting kamu udah selesaikan dulu project itu. Nah, setelah itu kamu punya pilihan nih. Kalau misalnya nih kamu pikir saya mau lanjut untuk mengejar cita-cita saya sebelumnya, ya silakan aja. Kamu kan di sini udah punya bisnis ya. Dan kamu bisa jalankan ini secara part-time ya. Saya bilang sih kamu jalankan aja ini secara part-time, karena sayang gitu, timmu udah ada ya, kamu udah terbiasa dengan project ini ya, silakan aja gitu. Atau pilihan lainnya, kamu merasa saya cocok banget ya dengan bisnis ini gitu, dan uangnya kamu rasa kamu dalam 3 bulan aja ya udah mencapai, udah dapat uang berapa gitu ya. Nah kalau kamu benar-benar fokus ya, dan kamu benar-benar mau untuk mendedikasikan waktu kamu, hati kamu ya, kita akan develop kamu dalam waktu 6 bulan. Sehingga dalam 6 bulan kamu bisa promosi untuk menjadi seorang associate agency director. Nah
Di Prudential sendiri seperti inilah kira-kira jenjang karirnya ya, untuk lebih mudah kamu mengerti gitu ya. Jadi di 6 bulan pertama itu ya kamu akan dapat sekitar 5 sampai dengan 8 juta. Nah, tetapi kamu begitu kamu promosi menjadi seorang associate agency director, itu income kamu itu udah langsung bisa berkali-kali lipat, tergantung dari berapa banyak tim yang ada di bawah kamu. Seperti yang saya sudah sampaikan ya di video sebelumnya ya, income di Prudential itu kayak ngupas bawang gitu loh. Makin lama makin dalam, tiap kali kamu kupas ada lagi, tiap kali kamu kupas ada lagi, dan itu sampai dengan 6 kedalaman. Kamu bayangin aja ya, misalnya saat ini kamu tinggal di Jakarta gitu, terus kamu ajak temenmu ya tinggal di Bandung gitu, dia menjadi timmu. Nah, dia juga pasti mau seperti kamu kan, menghasilkan omset ya. Tim dari dari tim kamu yang di Bandung ini, kamu udah dapat loh 40% dari income-nya dia ya. Nah, si tim yang di Bandung ini dia juga rekrut lagi temennya dia yang ada di Ambon, misalnya kayak gitu. Nah, yang di Ambon juga melakukan hal yang sama gitu loh ya. Kamu kebayang nggak ini? Jadi si Ambon yang di temannya temanmu yang di Ambon ini kamu kenal nggak? Enggak pastinya kan. Tapi dari dia itu kamu dapatkan tetap income-nya. Belum lagi ke dalam lagi. Luar biasa sebenarnya Prudential. Makanya kenapa nggak heran di kantor agensi kita di GPS begitu banyak anak-anak muda di bawah usia 30 yang income-nya itu udah puluhan, bahkan ada yang sampai dengan ratusan juta ya. Tetapi tentu saja semuanya itu kamu dapatkan setelah kamu benar-benar melewati yang 90 hari ini gitu ya. Ya udah paling begitu aja kamu sampaikan ke dia, terus setelah itu nanti kamu tanyakan ke dia untuk kamu memutuskan oke atau enggak, kira-kira kamu butuh berapa lama gitu loh. Nah, kasih waktu dia 2 hari. 2 hari kamu kabari saya ya, kamu jadi atau tidak jadi. Karena nanti slot ini akan saya berikan ke orang. Untuk saat ini saya mau coba tawarkan dulu ke kamu, misalnya kayak begitu, Lik.